semuanya, selamat datang kembali bersama saya Henning. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang dua hal yang seru dan penting banget, terutama buat kalian yang punya jiwa inovatif dan ingin berkontribusi lebih di dunia kesehatan. Apa saja itu? Jadi kita akan bahas tentang intrapreneurship dan entrepreneurship, khususnya dalam bidang keperawatan. Pada video ini kita akan belajar tentang 3 subtopik. Pertama, perbandingan antara intrapreneurship dan entrepreneurship. Kedua, kita belajar bagaimana entrepreneurship dalam keperawatan. Dan ketiga, kita belajar bagaimana entrepreneurship dalam keperawatan. Baiklah, mari kita mulai. Entrepreneurship adalah aktivitas kewirausahaan yang terjadi di organisasi yang ada, di mana karyawan mengambil inisiatif untuk mengembangkan ide dan proyek inovatifnya. Ini memungkinkan seseorang untuk berperan sebagai pengusaha dan menggunakan sumber daya serta dukungan dari organisasinya. Ada beberapa hal penting dalam entrepreneurship yang perlu kita pahami. Pertama, memiliki rasa inisiatif dan inovasi. SDM organisasi didorong untuk berpikir kreatif dan mencari cara-cara baru untuk memecahkan masalah atau menciptakan peluang baru. Contohnya, seorang perawat mungkin menciptakan metode baru dalam mendokumentasikan catatan pasien yang lebih efisien dan mengurangi waktu administrasi. Kedua, rasa tanggung jawab. Intrapreneur tidak hanya mengusulkan ide, tetapi juga mengelola dan melaksanakan proyek tersebut sampai selesai. Ini termasuk merencanakan, mengatur, dan memastikan proyek berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, perawat yang menginisiasi program pencegahan infeksi di rumah sakit perlu memastikan program tersebut diterapkan dengan baik dan memberikan hasil yang diharapkan. Ketiga, fokus pada perbaikan proses. Intrapreneur berusaha untuk menemukan cara-cara lebih lancar dan produktif. Misalnya, seorang perawat mungkin bekerja unit perubahan inap untuk mengurangi waktu tunggu pasien dan meningkatkan kualitas perawatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang entrepreneurship. Entrepreneurship adalah proses memulai dan mengembangkan bisnis baru dengan tujuan menciptakan produk dan layanan yang inovatif dan memenuhi kebutuhan pasar. Seorang entrepreneur adalah individu yang melihat peluang, mengambil risiko, dan menciptakan sesuatu yang baru untuk membawa nilai tambah bagi masyarakat. Dalam entrepreneurship ada beberapa hal penting yang perlu diketahui. Pertama, dapat mengidentifikasi peluang pasar. Seorang entrepreneur harus jeli dalam melihat kebutuhan yang belum terpenuhi di pasar atau masalah yang belum ada solusinya. Misalnya, seorang perawat yang melihat kebutuhan akan layanan kesehatan yang lebih personal dan mendirikan klinik yang menyediakan perawatan di rumah. Kedua, berani mengambil risiko. Menjadi entrepreneur akan melibatkan keputusan-keputusan yang seringkali penuh dengan ketidakpastian, seperti investasi modal, strategi pemasaran, dan pengembangan produk. Misalnya mendirikan sebuah startup teknologi kesehatan yang menawarkan solusi digital untuk manajemen kesehatan. Ketiga, memiliki inovasi. Entrepreneur harus terus mencari cara untuk memberikan nilai lebih kepada pelanggan mereka, baik melalui teknologi baru, model bisnis baru, dan cara-cara baru dalam memberikan layanan. Contohnya, menciptakan aplikasi mobile yang membantu pasien mengatur jadwal pengobatan mereka secara efisien. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana entrepreneurship dapat diterapkan dalam keperawatan. Entrepreneurship dalam keperawatan memungkinkan perawat untuk mengembangkan ide-ide inovatif yang dapat meningkatkan kualitas perawatan pasien dan efisiensi operasional di lingkungan rumah sakit atau klinik. Salah satu contoh entrepreneurship dalam keperawatan adalah implementasi program kesehatan baru di rumah sakit yang bertujuan meningkatkan kualitas perawatan pasien. Misalnya, seorang perawat dapat menginisiasi program pencegahan infeksi dengan metode baru yang lebih efektif atau memperkenalkan teknologi telemedicine untuk memantau kondisi pasien jarak jauh. Dengan cara tersebut akan dapat beberapa manfaat. Pertama, meningkatkan kualitas perawatan. Karena menerapkan ide-ide baru, perawat dapat meningkatkan kualitas perawatan pasien, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan kepuasan pasien. Kedua, efisiensi operasional karena inovasi dalam proses kerja dapat meningkatkan efisiensi operasional, menghemat waktu dan biaya, dan mengurangi beban kerja perawat.
Dan yang ketiga, pengembangan profesional, di mana perawat yang berintrapreneur memiliki peluang untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan manajemen proyek serta meningkatkan karir mereka. Lalu, bagaimana strategi-strategi untuk mendukung intrapreneurship dalam keperawatan? Pertama, mendorong ide dan inovasi semua staf di rumah sakit. Hal ini bisa dilakukan melalui forum diskusi rutin, kompetisi ide inovatif, atau sistem penghargaan bagi perawat yang menghasilkan ide-ide baru. Yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada perawat agar mereka memiliki pengetahuan dan alat-alat yang diperlukan untuk mengimplementasikan ide-ide inovatif. Ketiga, adanya pendukung manajemen dengan memberikan sumber daya yang diperlukan seperti dana, waktu, dan akses ke fasilitas. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana entrepreneurship dapat diterapkan dalam keperawatan. Entrepreneurship dalam keperawatan melibatkan perawat yang memulai dan mengembangkan bisnis mereka sendiri di bidang kesehatan. Ini bisa mencakup mendirikan klinik, layanan konsultasi, atau menciptakan produk kesehatan yang inovatif. Salah satu contoh entrepreneurship dalam keperawatan adalah membuka klinik kesehatan atau layanan konsultasi keperawatan yang menawarkan pelayanan kesehatan yang spesifik dan inovatif. Misalnya, seorang perawat dapat membuka klinik khusus untuk perawatan luka diabetes atau menyediakan konsultasi kesehatan mental yang berfokus pada terapi inovatif. Entrepreneurship dalam keperawatan pastinya akan memberikan manfaat, yaitu pertama, kemandirian profesional. Perawat yang menjadi entrepreneur memiliki kemandirian dalam praktek profesional. Mereka bisa membuat keputusan sendiri, menentukan arah bisnis, dan menciptakan lingkungan kerja yang mereka inginkan. Kedua, dapat meningkatkan akses layanan kesehatan. Dengan membuka klinik atau layanan konsultasi, entrepreneur perawat dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama di daerah yang kurang pasienkes. Dan yang ketiga, memberikan inovasi dalam pelayanan kesehatan. Entrepreneur perawat memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan memperkenalkan layanan kesehatan baru yang lebih efektif dan efisien, yang dapat meningkatkan kualitas perawatan pasien. Untuk mencapai entrepreneurship dalam keperawatan tentu membutuhkan strategi, yaitu pertama, mengidentifikasi kebutuhan pasar. Hal ini bisa dilakukan melalui riset pasar, survei, atau diskusi dengan komunitas. Misalnya, seorang perawat mungkin menemukan bahwa ada kebutuhan besar untuk layanan kesehatan rumah di komunitas mereka. Strategi kedua adalah pengembangan rencana bisnis. Setelah mengidentifikasi kebutuhan, langkah berikutnya adalah mengembangkan rencana bisnis yang jelas dan terperinci. Rencana bisnis harus mencakup analisis pasar, strategi pemasaran, proyeksi keuangan, dan rencana operasional. Ini akan membantu memastikan bahwa bisnis tersebut memiliki arah yang jelas dan tujuan yang realistis. Strategi ketiga adalah pembiayaan dan manajemen. Entrepreneur perawat perlu mencari sumber pembiayaan untuk memulai bisnis mereka. Ini bisa mencakup tabungan pribadi, pinjaman, atau investor. Selain itu, mereka harus memiliki keterampilan manajemen yang baik untuk mengelola operasi bisnis sehari-hari, termasuk manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan operasional. Itulah pembelajaran kita kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian mendapatkan sesuatu yang bermanfaat? Semoga iya ya. Jangan lupa untuk mengerjakan kuisnya dan sampai jumpa di video berikutnya.